Berikan orang yang kamu cintai sayap untuk terbang, akar untuk kembali, dan alasan untuk tetap tinggal. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa mereka, umat manusia tidak akan bisa bertahan. Waktu berlalu tanpa hambatan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak dapat memutar balik waktu dan mencoba lagi. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan masa kini dengan baik. Hati yang terbuka adalah pikiran yang terbuka. Sangat jarang atau hampir tidak mungkin bahwa suatu peristiwa bisa negatif dari semua sudut pandang. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian di dunia luar sampai kita berdamai dengan diri sendiri. Melalui kekerasan, kamu mungkin memecahkan satu masalah, tetapi menabur benih untuk masalah yang lain. Tujuannya bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi dari diri kamu sebelumnya. Orang mengambil jalan berbeda untuk mencari pemenuhan dan kebahagiaan. Hanya karena mereka tidak di jalanmu, bukan berarti mereka tersesat. Mata ganti mata, maka kita semua akan menjadi buta. Bagikan pengetahuanmu, ini adalah cara untuk mencapai keabadian. Sendok tidak bisa merasakan makanan yang dibawanya. Demikian juga, orang yang bodoh tidak dapat memahami kebijaksanaan orang bijak, bahkan jika dia bergaul dengan orang bijak. Terdapat pepatah dalam bahasa Tibet, tragedi harus dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan. Tidak masalah apapun kesulitannya, betapa menyakitkan pengalaman itu. Jika kita kehilangan harapan, itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Ingatlah, hubungan terbaik adalah hubungan yang cintamu satu sama lain melebihi kebutuhanmu satu sama lain. Setiap hari, pikirkan ketika bangun, hari ini aku beruntung masih hidup. Aku memiliki kehidupan berharga sebagai manusia. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku akan menggunakan semua energi untuk mengembangkan diriku, untuk mengembangkan hatiku kepada orang lain, untuk mencapai pencerahan demi manfaat semua makhluk. Aku akan memiliki pikiran yang baik terhadap orang lain. Aku tidak akan marah atau berpikir buruk tentang orang lain. Aku akan memberi manfaat kepada orang lain sebanyak yang aku bisa. Pahlawan sejati adalah orang yang mengalahkan amarah dan kebenciannya sendiri. Pilihlah menjadi optimis, rasanya akan lebih baik. Kita dapat hidup tanpa agama dan meditasi, tetapi kita tidak dapat bertahan tanpa kasih sayang manusia. Meskipun kamu mungkin tidak selalu dapat menghindari situasi sulit, kamu bisa memodifikasi sejauh mana kamu menderita dengan caramu memilih untuk merespon situasi tersebut. Acuh tak acuh terhadap tantangan yang kita hadapi tidak dapat diterima. Jika tujuannya mulia, apakah hal itu bisa diwujudkan atau tidak dalam rentang hidup kita menjadi tidak relevan. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah berusaha dan bertahan dan tidak pernah menyerah. Tope ulas asih sama sekali bukan urusan agama. Penting untuk mengetahui bahwa ini adalah urusan manusia. Ini adalah pertanyaan tentang kelangsungan hidup manusia. Tujuan utama dalam kehidupan ini adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Jika suatu masalah dapat diperbaiki, jika suatu situasi sedemikian rupa sehingga kamu masih dapat melakukan sesuatu tentang hal itu, maka tidak perlu khawatir. Jika masalah itu tidak dapat diperbaiki, maka khawatir juga tidak akan membantu. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan apapun. Kebahagiaan tidak selalu datang dari pengejaran. Terkadang itu datang ketika kita tidak mengharapkannya.
Sumber utama kebahagiaan bukanlah uang dan kekuasaan, tetapi hati yang hangat. Kemarahan adalah penghancur utama ketenangan pikiranmu sendiri. Bersikap baik bila memungkinkan, itu selalu mungkin. Ini adalah agamaku yang sederhana, tidak perlu kuil, tidak perlu filosofi yang rumit. Pikiranmu sendiri, hatimu sendiri adalah kuil. Filosofimu adalah kebaikan sederhana. Jangan membenci orang yang melakukan kesalahan atau hal-hal buruk, tetapi dengan welas asih, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa untuk menghentikan mereka. Karena sebenarnya mereka melukai diri mereka sendiri, serta mereka menderita karena tindakan mereka sendiri. Nilailah kesuksesanmu dengan apa yang harus kamu korbankan untuk mendapatkannya. Saat menarik nafas, hargai dirimu sendiri. Saat mengembuskan napas, hargai semua makhluk. Seluruh tujuan agama adalah untuk memfasilitasi cinta dan kasih sayang, kesabaran, toleransi, kerendahan hati, dan pengampunan. Agamaku sangat sederhana. Agamaku adalah kebaikan. Sikap berbelas kasih terhadap orang lain tidak berubah, bahkan jika mereka berperilaku negatif atau menyakitimu. Satu pertanyaan besar, apakah kita memikirkannya atau tidak? Apa tujuan hidup? Dari saat kelahiran, setiap manusia menginginkan kebahagiaan dan tidak ingin menderita. Pengondisian sosial, pendidikan, atau ideologi tidak mempengaruhi hal ini. Dari inti keberadaan kita hanya menginginkan kepuasan. Karena itu, penting untuk menemukan apa yang akan menghasilkan tingkat kebahagiaan terbesar. Hanya dengan menumbuhkan kasih sayang dan pengertian untuk orang lain yang bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan yang kita semua cari. Potensi manusia adalah sama pada semuanya. Perasaan "saya tidak berharga" adalah salah. Sangat salah. Kamu menipu diri sendiri. Kita semua memiliki kekuatan pikiran. Jadi, apa yang kurang darimu? Jika memiliki kemauan, maka kamu dapat mengubah apapun. Biasanya terungkap dalam istilah bahwa kamu adalah tuanmu sendiri. Lihatlah anak-anak. Tentu saja mereka mungkin bertengkar, tetapi secara umum mereka tidak menyimpan perasaan sakit sebanyak atau selama orang dewasa. Kebanyakan orang dewasa memiliki keunggulan pendidikan daripada anak-anak. Tetapi, apa gunanya pendidikan jika mereka menunjukkan senyum lebar sambil menyembunyikan perasaan negatif jauh di dalam? Anak-anak biasanya tidak bertindak seperti itu. Jika mereka merasa marah dengan seseorang, mereka mengungkapkannya dan kemudian selesai. Mereka masih bisa bermain dengan anak itu keesokan harinya. Mengingat skala kehidupan di kosmos, satu kehidupan manusia tidak lebih dari titik kecil. Kita hanya pengunjung di planet ini, seorang tamu yang hanya akan tinggal untuk waktu yang terbatas. Kebodohan apa yang lebih besar daripada menghabiskan waktu singkat ini sendirian? Tidak bahagia atau bertikai dengan teman-teman kita? Jauh lebih baik, tentu saja, untuk menggunakan waktu singkat kita di sini untuk menjalani kehidupan yang bermakna, diperkaya oleh rasa, terhubung dengan orang lain dan melayani mereka. Ketika menyadari bahwa kamu adalah melakukan kesalahan, ambil langkah segera untuk memperbaikinya. Belas kasih adalah radikalisme di zaman kita. Mari kita mencoba mengenali sifat berharga setiap hari. Cinta dan welas asih adalah agama yang benar bagi saya. Tetapi untuk mengembangkan hal ini, kita tidak perlu percaya pada agama apapun. Perdamaian dunia harus berkembang dari kedamaian batin. Damai bukan hanya tidak adanya kekerasan. Kedamaian, kupikir, adalah manifestasi dari welas asih manusia. Dalam perjuangan kita untuk kebebasan, kebenaran adalah satu-satunya senjata yang kita miliki. Semua penderitaan disebabkan oleh ketidaktahuan. Orang-orang menyakiti orang lain dalam pengejaran egois atas kebahagiaan atau kepuasan mereka sendiri.
Ulas asih bukanlah urusan religius. Hal ini adalah urusan manusia. Hal ini bukan kemewahan. Hal ini penting untuk perdamaian dan stabilitas mental kita sendiri. Hal ini penting untuk kelangsungan hidup manusia.